adik-adik, hari ini Kak Melisa senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua dalam acara Tori, Today Story. Pada kesempatan hari ini, Kakak ingin mengajak kalian semua untuk berpetualang ke sebuah desa yang sangat unik. Namanya adalah Desa Topi. Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Ada seorang anak laki-laki bernama Ivan yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Topi. Desa Topi adalah sebuah tempat di mana setiap orang memakai topi. Topi yang dipakai tidak sembarangan pula. Para dokter memakai topi dokter. Para koki memakai topi koki. Para petani memakai topi petani. Semua orang yang tinggal di Desa Topi pasti memakai topi yang sesuai dengan pekerjaan atau bidang yang mereka sukai. Bagaimana sih bentuk topi dokter? Wah, ternyata dokter-dokter di desa itu memakai topi yang dilingkari oleh stetoskop. Kemudian di bagian atasnya mencuat jarum suntik mainan. Dan ternyata di belakang topi dokter ada sebuah termometer kecil. Jadi topi-topi setiap orang di Desa Topi sangatlah unik. Karena semua penduduk di Desa Topi memakai topi, mereka jadi tahu apa yang orang lain suka kerjakan dan juga orang-orang yang terampil mengerjakan bidang-bidang tertentu. Kalau adik-adik mau menanyakan arah, carilah orang yang memakai topi berhiaskan peta. Kalau adik-adik ingin membeli bunga, carilah orang yang memakai topi yang berhiaskan bunga-bunga mawar. Ingin tahu cara memperbaiki pagar? Tanyakan saja pada orang yang memakai topi yang bentuknya seperti palu. Sungguh unik tinggal di Desa Topi. Cerita berlanjut kepada Ayah Ivan. Ayah Ivan adalah seorang pembuat topi yang sangat terampil di seluruh Desa Topi. Orang-orang di sana biasanya selalu datang ke tokonya untuk memesan topi. Sebelum membuatkan topi, biasanya Ayah Ivan bertanya mengenai hal favorit atau hobi dari orang yang meminta topi. Pada hari itu, ada seorang yang sangat suka memancing, datang untuk dibuatkan topi. Ketika Ayah Ivan mengetahui bahwa pria tersebut sangat menyukai memancing, maka Ayah Ivan langsung membuatkan topi yang unik sekali. Di atas topi terdapat ukiran ikan besar. Lalu di bagian depannya ada kail untuk memancing, lengkap dengan sebuah wadah kecil untuk umpannya. Benar-benar topi yang sangat hebat. Lalu mungkin adik-adik bertanya, bagaimana ya bentuk topi Ivan? Pasti topi Ivan luar biasa bagus. Kan Ivan anak si pembuat topi. Ternyata adik-adik, untuk bisa memakai topi-topi hebat tersebut, seorang anak harus mencapai umur 10 tahun. Pada saat berumur 10 tahun, setiap anak laki-laki dan perempuan akan merayakan Hari Topi. Umur Ivan belum genap 10 tahun, dan karena itu dia belum memiliki topinya sendiri. Tetapi 10 hari lagi, Ivan akan genap berusia 10 tahun. Ivan sudah tidak sabar untuk mendapatkan topi miliknya sendiri. Ivan sangat penasaran dengan topinya. Ia selalu memikirkan topinya. Setiap hari yang dibicarakan dan dipikirkan Ivan hanya topinya. Ketika bertemu dengan orang-orang di luar,
Ia selalu mengatakan bahwa hari topinya akan segera tiba. Semua penduduk di Desa Topi bersemangat demi Ivan. Karena semua begitu bersemangat, semua berlomba-lomba memberikan topi untuk Ivan. Ada seseorang yang bernama Pak Felix. Pak Felix adalah seorang pembuat roti. Ivan yang selalu lewat di depan toko rotinya setiap hari dipanggilnya. Karena Pak Felix tahu bahwa hari topi Ivan sudah dekat, maka Pak Felix memberikan sebuah topi untuk Ivan. Topinya besar sekali. Itu adalah topi untuk pembuat roti, yang mana di atasnya terdapat sebuah gilingan adonan besar. Ivan langsung tenggelam ketika memakai topi itu. Namun, Ivan menghargai topi pemberian Pak Felix dan membawanya pulang. Di perjalanan, ia melewati rumah Bu Anita yang sangat menyukai musik. Dari luar rumah, Ivan langsung bisa mendengar alunan musik yang keluar dari piano Bu Anita. Ivan pun masuk ke rumah Bu Anita untuk melihat langsung permainan pianonya. Bu Anita selalu menyambut ramah Ivan. Kemudian ia teringat bahwa hari topi Ivan akan segera tiba. Kemudian Bu Anita membongkar lemari kamarnya dan menemukan sebuah topi yang spesial dibuatnya untuk Ivan. Topi itu adalah topi pemusik. Topi itu berwarna merah dan sangat besar. Di bagian depan banyak sekali lonceng yang menggantung. Di sisi kiri dan kanannya ada peluit dan sebatang pemukul drum. Ada juga seruling yang berayun di belakang. Tak lupa berlembar-lembar partitur lagu di atas topinya. Sungguh topi yang sangat unik dan berbeda dari topi Pak Felix. Tetapi kepala Ivan tidak mampu menahan beban dari topi tersebut. Terlalu berat, Ivan tidak bisa berdiri dan badannya terhuyung-huyung. Yang paling lucu adalah apabila Ivan menggerakkan kepalanya, maka akan terdengar suara lonceng dari topinya. Topi ini terus mengeluarkan suara ketika dipakai. Meskipun demikian, Bu Anita sangat puas dengan topi tersebut. Bu Anita senang Ivan memakai topi itu. Bu Anita merasa topi itu sempurna di kepala Ivan. Ivan merasa terkejut diberikan topi itu. Ivan tidak gembira dan tidak kecewa juga. Ia hanya berpikir bahwa Bu Anita kurang terampil membuat topi. Karena Ivan tidak ingin mengecewakan Bu Anita, ia pun membawa topi tersebut. Sudah 2 topi di tangannya, Ivan pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian Ivan bertemu dengan Pak Bruno, sang pemadam kebakaran. Pak Bruno hampir tidak bisa mengenali Ivan karena kepalanya tertutup topi Bu Anita yang sangat berat. Selain itu, jalannya sempoyongan pula, dan topi itu sangat berisik ketika dipakai. Melihat Ivan memakai topi Bu Anita, Pak Bruno langsung berkomentar bahwa topi tersebut kurang cocok untuk Ivan. Pak Bruno kemudian menawarkan hadiah topi untuk Ivan. Dia juga tahu
kalau hari topi Ivan segera tiba. Pak Bruno merasa bahwa Ivan akan cocok dengan topi pemberiannya. Seperti apakah topi pemberian Pak Bruno? Ternyata topi itu bentuknya panjang dan berwarna merah. Persis sekali dengan topi Pak Bruno. Di bagian atasnya menjulang tangga kecil. Dan di bagian pinggir topi ada sepotong selang air pemadam kebakaran. Sungguh topi yang sangat hebat, pikir Ivan. Tetapi ketika dipakai, Ivan langsung terjungkal ke belakang. Wah, ternyata topi itu berat sekali. Ivan terus berusaha untuk berdiri, namun ia malah terjungkal ke depan. Susah sekali menjaga keseimbangan ketika memakai topi dari Pak Bruno. Pak Bruno membantunya berdiri dan berkata bahwa Ivan akan terbiasa dengan topi itu. Tapi lagi-lagi ia tidak bisa berkomentar. Ivan tidak bisa menolak pemberian Pak Bruno. Ivan menerima topi itu dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Bruno. Setelah itu, Ivan meninggalkan Pak Bruno dan melanjutkan perjalanannya. Ivan tak percaya sekarang ada 3 topi di tangannya dan tak ada satupun yang pas di kepalanya. Semakin jauh Ivan berjalan, maka semakin banyaklah orang yang ditemuinya. Ketika bertemu sang petani, Ivan diberi sebuah topi petani yang penuh dengan jerami. Ketika bertemu sang pemelihara lebah, Ivan diberi topi berjaring lengkap dengan hiasan lebah di atasnya. Tukang kayu yang ditemui Ivan memberinya sebuah topi dari wol agar telinganya tetap hangat. Badut di desa topi pun memberikan hadiah topi juga untuk Ivan. Terakhir, sang pemilik toko buku memberinya sebuah topi berbentuk kamus. Hanya dalam 1 hari, Ivan mendapatkan begitu banyak topi. Ia kesulitan membawa semua topi itu. Ivan tidak mampu menolak semua pemberi topi itu. Tetapi sekarang, topi-topi ini membuatnya kerepotan. Jika Ivan menjatuhkan sebuah topi dan membungkuk untuk mengambilnya, maka dia akan menjatuhkan 1 topi lain. Ivan berhenti sebentar untuk beristirahat. Kemudian lewatlah Pak Felix. Ivan langsung panik dan segera memakai topi pemberian Pak Felix. Ia tidak ingin Pak Felix sedih. Tidak lama kemudian, Bu Anita muncul dari tikungan tempat Ivan beristirahat. Ivan kembali panik dan segera menukar topi Pak Felix dengan topi Bu Anita. Ia sungguh kerepotan dan lelah karena topi-topi itu. Dia terduduk dan hanya memandangi semua topi yang bagus itu. Namun tak ada satupun topi yang cocok untuknya. Ivan sedih dan kecewa. Ivan berpikir ia tidak akan mendapatkan topi yang pas untuknya. Di tengah kesedihan dan kebingungannya, Ivan mendengar sebuah suara yang sangat dikenalnya. Ivan. Ternyata ayahnya memanggilnya. Ayahnya kaget melihat Ivan dikelilingi begitu banyak topi. Ivan pun langsung menceritakan kejadian pada hari itu. Ia mendapatkan begitu banyak topi, namun tidak ada satupun yang pas dipakainya.
Ayah pasti tidak percaya dengan kejadian hari ini. Semua orang memberiku topi dan... Tidak ada satupun yang pas. Benar. Tetapi kamu tidak mau melukai perasaan siapapun? Benar. Bagaimana ayah tahu? Ayah adalah sang pembuat topi, Ivan. Ayah pernah melihat bagaimana orang-orang memakai topi-topi yang tidak dibuat untuk mereka. Mereka merasa bodoh, mereka terjatuh, dan mereka menjadi kelelahan. Dengar, nak, hanya karena ada orang yang memberimu topi, bukan berarti kamu harus memakainya. Mereka berniat baik, tetapi mereka tidak mengenal kamu. Itu pekerjaan ayah. Ayah adalah sang pembuat topi, yang juga adalah ayahmu. Adik-adik sudah bisa menebak akhir ceritanya? Ya, benar. Ivan akhirnya dibuatkan topi oleh ayahnya. Ayahnya begitu mengenal Ivan. Terlebih lagi, ayah Ivan adalah sang pembuat topi yang sangat handal. Sudah pasti topi yang dibuatnya akan cocok untuk Ivan. Bagaimana dengan adik-adik? Topi apakah yang cocok untukmu? Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita hari ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kakak percaya adik-adik semua saat ini dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Mari sekarang kita siapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu dan pemeliharaanmu sampai hari ini. Bila sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati dan jamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang mau Kak Dedi sampaikan judulnya adalah Cita-citaku. Sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang cerita yang barusan kita dengarkan. Sebuah topi untuk Ivan. Dari cerita yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita mengerti bahwa Ivan adalah seorang anak yang penuh semangat dan antusias. Sebagai seorang anak yang berusia hampir 10 tahun, pasti Ivan punya cita-cita ingin menjadi apa kalau sudah besar nanti. Di desa tempat tinggalnya yaitu desa Topi, setiap pekerjaan dan kepintaran atau talenta disimbolkan dengan sebuah topi yang dipakai oleh orang tersebut. Pada usianya saat ini, Ivan pasti juga sudah melihat banyak orang dengan topi yang berbeda-beda dan unik. Hal ini pula yang mendorong Ivan untuk menjadi lebih semangat untuk mengetahui topi seperti apa yang akan dimilikinya. Dan hal ini yang selalu mengisi pikirannya setiap hari. Singkat cerita, sebelum perayaan ulang tahunnya yang ke-10, di mana sudah menjadi tradisi atau kebiasaan setiap anak berhak untuk mendapatkan topinya,
Ivan berkeliling desa dan mendapatkan banyak topi dari orang-orang yang ditemuinya. Dari seorang pembuat roti, seorang pemusik, petugas pemadam kebakaran, petani, tukang kayu, sampai kepada seorang badut. Namun tidak satu pun topi yang pas untuknya. Meskipun topi-topi itu bagus, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu berat, dan lain-lain. Pada intinya, nggak ada yang cocok buat Ivan. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Apa ada di antara adik-adik yang punya cita-cita jadi dokter, jadi pilot, jadi YouTuber, jadi polisi, atau ada adik-adik yang bercita-cita mau keluar angkasa jadi astronot? Waktu Kak Dedi masih kecil, semua yang Kak Dedi lihat di televisi, di kehidupan sehari-hari yang kelihatan wah dan hebat, itu yang menjadi cita-cita kakak. Dalam hati kakak berkata, aku ingin menjadi seperti orang itu kalau sudah besar nanti. Ya, semua itu adalah cita-cita yang ada dalam pikiran anak-anak seusia Ivan, seperti dalam cerita. Kak Dedi dulu waktu masih SD juga ditanyain sama Pak Guru dan Bu Guru, atau ditanyain sama Om dan Tante, kamu kalau sudah besar nanti mau jadi apa? Kak Dedi jawab mau jadi insinyur. Tahu nggak insinyur itu pekerjaan apa adik-adik? Insinyur adalah seorang yang kerjanya membangun rumah, hotel, jalan raya, dan lain-lain. Dan ini jawaban yang Kak Dedi percayain sampai Kak Dedi lulus SD. Tetapi ternyata cita-cita yang Kak Dedi nyatakan waktu SD bukanlah yang terjadi saat ini. Sekarang waktu Kak Dedi sudah dewasa dan ternyata tidak jadi insinyur, barulah Kak Dedi sadar bahwa pekerjaan kakak sekarang tidak sama dengan cita-cita kakak dulu waktu masih kecil. Masa depan kita berada dalam kehendak Tuhan. Beberapa teman masa kecil Kak Dedi ternyata juga banyak yang pekerjaannya tidak sesuai dengan cita-citanya dulu. Ada yang pintar sekolahnya, ada yang juara kelas terus, ada yang pintar dalam bidang olahraga tertentu seperti basket, voli, badminton, dan lain-lain. Tetapi ternyata ketika sudah dewasa, tidak otomatis jadi profesor karena kepintarannya, tidak otomatis jadi atlet hebat karena keahliannya dalam olahraga tertentu, dan juga tidak otomatis jadi orang terkenal karena kehebatannya. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dari dua ayat firman Tuhan ini saja kita tahu bahwa hidup kita sepenuhnya mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan sudah merancangkan hidup adik-adik dan kakak dari semula menurut kemauan Tuhan. Kalau adik-adik mengingat kisah dari seorang Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, dia adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Tetapi pada waktunya Tuhan, Paulus bertobat
dan menjadi salah satu rasul Tuhan yang hebat dan terkenal. Dan dia menjadi penulis kitab terbanyak di dalam Alkitab. Kak Dedi juga percaya pasti Paulus pada awalnya tidak akan mengira kalau dia akan menjadi rasul Tuhan Yesus sebelum dia bertobat dan bertemu Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, adik-adik, dari cerita di atas dan dari sharing firman Tuhan yang sama-sama kita sudah dengarkan bersama, Kak Dedi mau mengajak kita semua untuk kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Adik-adik mau tahu nggak apa cita-citamu? Adik-adik mau tahu masa depanmu? Jangan engkau bingung dengan apa kata sekelilingmu. Jangan engkau menjadi bimbang dan ragu dengan apa kata teman-temanmu. Ayo, sekarang kita berlomba-lomba untuk mencari sumber cita-cita itu. Kembali ke kisah Ivan. Setelah Ivan sadar bahwa tidak ada satupun topi yang cocok baginya, dia menjadi sedih dan bingung. Tetapi suara ayahnya, sang pembuat topi, menyadarkan dia bahwa topi yang paling cocok untuk Ivan adalah topi buatan sang pembuat topi yang sebenarnya. Siapa pembuat topi untuk kita, adik-adik? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus jugalah yang memegang tujuan hidup dan masa depan kita. Amin ya adik-adik. Sekian dulu firman Tuhan hari ini. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu dan buat kebenaran-Mu. Saat ini kami mau menyerahkan cita-cita dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin hidup kami supaya semua rencana-Mu digenapi atas kami. Berkati setiap kami, jauhkan dan lindungi kami dari yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.